Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami ingin memaparkan ide bisnis dalam mata kuliah kewirausahaan 1, yaitu layanan drop-off warehouse INA. Kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri di Fashion Nabilah, lalu ada rekan saya Siti Zahira dan Raihan Linggar Saputra. Apa itu drop-off warehouse? Drop-off warehouse adalah layanan penyimpanan sementara yang memungkinkan pelaku usaha untuk menitipkan barang sebelum proses pengiriman berikutnya. Tanpa harus menyewa gudang secara penuh, layanan ini menawarkan fleksibilitas tinggi dan cocok untuk kebutuhan skala kecil hingga menengah. Banyak pelaku UMKM dan bisnis e-commerce menghadapi kendala dalam penyimpanan barang, seperti keterbatasan ruang, biaya operasional gudang yang tinggi, serta pengelolaan dan distribusi barang yang belum efisien. Sebagai solusi, layanan drop-off warehouse hadir dengan sistem penyimpanan fleksibel dan efisien, memungkinkan pelaku usaha untuk menyimpan barang sesuai kebutuhan tanpa beban biaya besar. Ditambah dengan sistem manajemen stok yang terintegrasi secara digital, layanan ini mendukung kelancaran distribusi dan pertumbuhan bisnis secara praktis. Profil usaha dan tujuan usaha. Nama usaha warehouse ini adalah Warehouse INA. Kami menyediakan layanan drop-off warehouse yang berlokasi strategis dekat dengan pelaku usaha kecil dan menengah. Layanan kami memungkinkan pelaku usaha untuk menyimpan barang tanpa perlu menyewa gudang penuh dengan sistem yang fleksibel dan efisien. Tujuan kami adalah membantu pelaku usaha kecil dan menengah dengan menyediakan solusi penyimpanan yang terjangkau. Layanan kami mempermudah pengelolaan stok dan distribusi barang dengan cara yang lebih praktis dan efisien. Visi dan misi kami. Visi kami adalah dapat menjadi penyedia layanan drop-off warehouse yang terpercaya dan terdepan di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan bisnis e-commerce dan UMKM dengan memberikan solusi penyimpanan barang yang fleksibel, efisien, dan berbasis teknologi. Misi kami adalah yang pertama, memberikan pelayanan yang terbaik di bidang layanan drop-off warehouse. Yang kedua adalah menyediakan layanan penyimpanan yang dapat dengan mudah diakses, aman, dan terjangkau untuk pelaku usaha dari berbagai skala. Yang ketiga, membangun lokasi drop-off yang strategis untuk mempercepat proses logistik dan distribusi barang. Yang keempat, menciptakan inovasi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, mengintegrasikan sistem manajemen stok dan distribusi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional pelanggan. Selanjutnya, ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Warehouse INA menawarkan layanan yang fleksibel dan efisien dengan lokasi strategis dan sistem manajemen stok digital yang memudahkan operasional. Potensi integritas dengan layanan logistik lain juga menjadi nilai tambah. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Usaha ini masih memiliki skalabilitas terbatas di awal, membutuhkan modal besar untuk teknologi dan sangat bergantung pada kualitas SDM. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Pertumbuhan UMKM dan e-commerce menciptakan peluang besar didukung minat pada solusi logistik fleksibel serta tren digitalisasi yang terus meningkat. Keempat, ada threats atau ancaman. Persaingan dengan gudang besar dan konvensional cukup ketat, ditambah risiko ekonomi, keamanan barang, serta ekspektasi pelanggan yang tinggi terhadap layanan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Warehouse INA akan memilih lokasi gudang yang strategis dan mudah diakses oleh para pelaku usaha. Promosi layanan akan dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, X atau Twitter, Facebook, dan platform lainnya untuk menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Kami juga akan memberikan penawaran khusus bagi pengguna baru layanan dan menawarkan diskon bagi pelanggan yang rutin menggunakan layanan kami. Hal ini bertujuan untuk membangun loyalitas pelanggan dan memperluas jangkauan pasar kami. Selanjutnya, ada penetapan harga. Harga layanan kami ditentukan berdasarkan jenis kebutuhan pelaku usaha, yaitu untuk penyimpanan barang atau untuk layanan masuk dan keluarnya barang. Yang pertama, penyimpanan barang. Untuk layanan penyimpanan barang, harga dihitung berdasarkan volume barang yang disimpan. Semakin besar volume barang, semakin tinggi juga tarif yang dikenakan. Misalnya, untuk barang dengan volume kurang lebih 0,1 meter kubik, harga layanan adalah Rp3.000 per hari atau Rp55.000 per bulan, dan harga akan meningkat sesuai dengan volume barang yang lebih besar. Yang kedua, masuk atau keluarnya barang. Untuk layanan ini, biaya akan disesuaikan dengan jenis layanan yang dipilih. Layanan drop-off dikenakan biaya Rp2.000, sedangkan untuk pengambilan barang atau pick up, biaya berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per transaksi. Dan layanan pick and pack dikenakan biaya Rp2.000 per item.
Selanjutnya ada target pasar. Yang pertama ada reseller dan dropshipper. Para reseller dan dropshipper yang membutuhkan sistem penyimpanan dan pengiriman barang yang efisien. Mereka biasanya bergerak cepat dan sangat bergantung pada stok yang tersedia. Yang kedua ada startup logistik skala kecil. Kami menyasar startup logistik skala kecil yang membutuhkan solusi gudang fleksibel untuk mendukung operasional mereka tanpa harus berinvestasi besar di awal. Yang ketiga ada koperasi atau komunitas usaha bersama. Kami juga menjangkau koperasi atau komunitas usaha bersama yang ingin mengelola inventaris secara kolektif, efisien, dan transparan. Yang keempat, ada toko retail offline yang butuh gudang tambahan. Retail offline sering menghadapi keterbatasan ruang penyimpanan. Di sini kami hadir sebagai solusi gudang tambahan agar operasional mereka tetap lancar. Yang terakhir ada kreator produk handmade atau kerajinan. Kreator produk handmade atau pengrajin juga menjadi target penting karena mereka membutuhkan tempat penyimpanan yang aman dan mendukung pertumbuhan bisnis kreatif mereka. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Yang pertama itu ada direktur, manajemen operasional, terus staf gudang, customer service, teknik gudang, dan kurir. Analisis keuangan. Usaha warehouse ini memerlukan modal awal sebesar 839 juta yang terdiri dari modal investasi aset tetap senilai 650 juta dan modal operasional untuk 3 bulan awal sebesar 189 juta. Modal investasi mencakup biaya pengadaan lahan renovasi, peralatan penyimpanan, forklift, sistem manajemen gudang, hingga sistem keamanan. Sementara modal operasional meliputi gaji karyawan, utilitas transportasi, serta biaya promosi dan administrasi. Proyeksi pendapatan per bulan mencapai 75 juta yang berasal dari penyewaan ruang gudang sebesar 800 meter persegi, jasa fulfillment, dan layanan tambahan seperti pengemasan serta pengiriman. Dengan biaya operasional bulanan dan penyusutan aset yang telah diperhitungkan, estimasi laba bersih per bulan adalah 20 juta. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi laba bersih tersebut, usaha ini diperkirakan akan mencapai break-even point atau BEP dalam waktu kurang lebih 42 bulan atau sekitar 3 tahun 6 bulan. Artinya, dalam kurun waktu tersebut, seluruh modal awal yang telah dikeluarkan dapat tertutup dari keuntungan usaha. Sumber pembiayaan berasal dari modal internal pemilik usaha sebesar 300 juta, dukungan investor pihak ketiga 300 juta, dan kemungkinan pinjaman bank sebesar 239 juta apabila diperlukan. Dengan strategi manajemen yang tepat dan pemanfaatan aset yang optimal, usaha ini memiliki prospek yang menjanjikan untuk tumbuh dan memberikan keuntungan jangka panjang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.